things from getting too heated. Joao. Presiden FIFA sampai turun tangan usai Timnas Indonesia kembali dicurangi dan mendapat tindakan rasis di laga Timnas Indonesia versus Cina di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Tak hanya itu, Presiden FIFA juga mengakui jika pada menit 68, Timnas Indonesia pantas mendapatkan penalti saat pemain Timnas Indonesia yaitu Tom Haye dilanggar oleh pemain Cina di dalam kotak penalti. Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino langsung membuat keputusan jika laga Timnas Indonesia versus Cina harus diulang. I'm not there with you physically, I'm there with you with all my heart. I know that Indonesia is not only a great country but also a great footballing country, that there are I don't know how many hundreds of millions of football fans. Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina pada persaingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Shin Taeyong harus mengakui keunggulan Cina 1-2 di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa, 15 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Behram Abdueli dan Sang Yuning memanfaatkan kesalahan lini belakang Timnas Indonesia untuk membawa Cina unggul 2 gol di babak pertama. Indonesia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Tom Haye, tapi gagal menyamakan kedudukan. Ini adalah kekalahan pertama Indonesia. Di sisi lain, Cina memetik hasil positif pertama. Dengan sama-sama mengoleksi 3 angka, kedua tim menempati 2 posisi terbawah klasemen. Jepang masih mantap di puncak usai bermain imbang 1-1 melawan Australia. Di luar itu, posisi tabel masih bisa berubah karena duel Arab Saudi versus Bahrain baru berlangsung Rabu, 16 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. 10 menit pertandingan berjalan, Timnas Indonesia menguasai bola dan mengambil inisiatif serangan. Percobaan pertama datang di menit ke-11 dari Ragnar Oratmangoen. Setelah melewati beberapa pemain lawan, dia melepas tendangan dari jarak jauh. Sayang usahanya masih melambung. Cina mendapat kesempatan melalui 2 situasi bola mati secara beruntun. Namun, percobaan mengarah ke tiang dekat gawang Martin Paes belum membuahkan hasil. Tuan rumah lalu memimpin di menit ke-21. Kegagalan Shane Patinama membuang bola dimaksimalkan Behram Abdueli untuk merobek gawang Indonesia. Gol ini menambah kepercayaan diri pemain Cina. Sementara Timnas Indonesia mulai ceroboh saat menguasai bola. Sapuan Kelvin Verdong dipotong Xie Weneng yang kemudian melepas tendangan. Beruntung eksekusinya tepat ke arah Martin Paes. Indonesia tetap bermain sabar meski juga kesulitan menembus pertahanan Cina. Percobaan Ivar Jenner dari luar masih lemah. Tendangan Kelvin Verdong lalu memaksa kiper Wang Dalei bekerja. Sayang Indonesia gagal melanjutkan tekanan. Bola direbut dengan Cina melancarkan serangan balik. Ivar Jenner menghentikan lawan dan diganjar kartu kuning. Dari situasi bola mati, Cina kembali mendapat kesempatan lewat Jiang Shenglong. Tidak lama berselang, Sang Yuning dalam posisi bebas di lini belakang Indonesia. Dia langsung menghadapi Martin Paes dan tidak membuang peluang. Eksekusinya menggandakan keunggulan Cina di menit ke-44. Indonesia coba merespon. Tandukan Jai Idzes mengenai tiang gawang. Tapi, kalaupun gol akan dianulir karena dalam posisi offside. Tidak ada gol tambahan di sisa waktu babak pertama. Dalam posisi terdesak, Indonesia melakukan 3 pergantian pada jeda. Tom Haye, Marcelino Gerdinan, dan Rizky Ridho masuk. Mereka menggantikan Shane Patinama, Witan Sulaiman, dan Mees Hilgers. 10 menit babak kedua berjalan, kehadiran 3 pemain baru tidak mengubah pendekatan Indonesia. Garuda tetap menguasai bola dan mencoba membangun serangan. Namun, beberapa kali momentum hilang agar kiper Wang Dalei mendapat perawatan. Indonesia kerepotan menembus pertahanan Cina. Di sisi lain, pemain tuan rumah mulai bereaksi berlebihan begitu terlibat benturan fisik dengan Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Dalam satu situasi bola mati, Rizky Ridho bebas dari penjagaan untuk menanduk bola. Sayang usahanya melambung. Laga menyisakan 10 menit. Tensi duel sempat memanas menyusul insiden yang melibatkan Nathan Choyaon. Di sisi lain, pemain Cina mulai melakukan manajemen pertandingan dengan memperlambat tempo dan membuang waktu sebisa mungkin.
Indonesia lalu mendapat tendangan bebas di area berbahaya. Namun eksekusi Tom Haye masih membentur tembok. Tidak lama berselang, lemparan ke dalam Pratama Arhan yang baru masuk menciptakan situasi berbahaya. Bola jatuh di kaki Tom Haye yang sukses memperkecil kedudukan di menit ke-86. Injury time menghadirkan 9 menit. Sayang Indonesia gagal menyamakan kedudukan meski tambahan waktu banyak.